selamat siang, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada teman-teman kita mungkin sebagian sudah berlibur, ada yang mungkin hari ini atau besok, ada yang tetap di Surabaya. Enjoy saudara, enjoy your holiday, terutama bersama dengan keluarga kita. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang. Jika ada di antara Bapak Ibu mungkin sedang holiday di Surabaya dan beribadah di Happy Family Landmark. Ada saudara yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya. Kalau ada yang baru pertama, saya ingin menyapa saudara. Oh, semua udah pernah, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, minggu ini merupakan minggu yang pertama di bulan Juni. Dan kita mendapatkan satu subtema yang indah sekali, The Culture of Love, budaya kasih. Dan tahun ini 2019, Pak Hani sebagai gembala senior di Happy Family memberikan tema tahun 2019 adalah Building Christ Culture. Membangun kultur atau budaya Kristus, ya, ini tema tahunannya. Dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan subtema yang sama, yaitu The Culture of Love, budaya kasih. Di dalam surat 1 Yohanes, saudara, Allah disebut sebagai God is love. Allah adalah kasih. Allah bukan hanya pribadi yang penuh dengan kasih, lalu ketika dia jengkel, marah, kehabisan kasih gitu ya, tidak. Walaupun saudara kasih itu tidak selalu memanjakan lu ya, kasih itu bisa berkata no, kasih itu bisa mendisiplin, tetapi tujuannya pastilah untuk kebaikan kita. Nah hari ini saudara, dengan kita meneladani Kristus, kita akan belajar culture of love. Di dalamnya unsur-unsur yang sangat penting yang kemudian juga kita bisa lihat ada di dalam kehidupan Bapa orang-orang beriman di dalam Alkitab maupun di dalam kehidupan keseharian kita. Karena tujuan hidup kita bukan hanya sekedar kita terima Yesus masuk surga, tapi supaya hidup kita boleh menjadi terang, menjadi garam berdampak bagi orang di sekeliling kita, bahkan membawa mereka juga datang kepada Kristus. Yang pertama mari kita melihat culture of love yang kita bisa lihat di dalam diri Allah kita yang luar biasa adalah dalam hal giving. Dia memberikan saudara bukan uang, bukan kepandaian, bukan hanya kebahagiaan, tetapi memberikan yang satu manusia pun di dunia ini, termasuk guru yang hebat, nabi, ataupun saudara orang yang mungkin kita sangat kagumi, tidak mungkin bisa memberikan itu. Itulah dia memberikan nyawanya. Yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Itu sebabnya saudara Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Merupakan satu bukti bagaimana kasih Allah memiliki karakter yaitu unconditional. Kasihnya itu gak pakai syarat. Saudara-saudara sekalian ketika dia berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apa sih saudara yang dunia ini bisa berikan kepada Tuhan? Ya, menghujat Tuhan iya, gak percaya iya. Saudara-saudara sekalian memberontak iya, melupakan iya. Tapi dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia yang rusak ini. Sehingga ia telah mengaruniakan, memberikan tanpa saudara dia mendapat apa-apa yang sebetulnya kita tidak layak. Something we get we do not deserve. Itulah mengaruniakan. Anaknya yang tunggal, the only begotten son. Mama saya aja punya anak sudah 6. Waktu saudara mama mengandung saya, papa saya punya sahabat bilang begini, istri saya enggak punya anak perempuan, anaknya laki 3 semua. Nanti kalau istrimu punya anak perempuan kasih saya ya. Papa saya udah punya 2 perempuan, 4 laki. Ya udah banyak sekali. Jadi deal sahabat ini sudah. Iya deh nanti kalau istri saya lahir anak perempuan tak kasih kamu datang ya. Nanti waktu istri saya melahirkan. Benar saudara, waktu mama saya melahirkan zaman dulu kan belum ada USG ya. Belum ada bisa tahu anaknya laki atau perempuan. Ternyata lahir perempuan. Itu sahabat papa saya sama istrinya sudah di situ. Siap membawa saya pulang. Tapi rupanya papa saya enggak ngomong sama mama saya. Orang totok kan pikir suami itu di atas segala-galanya ya.
Jadi papa saya bilang, Naing, panggil mama saya Laning ya. Naing, ini sahabat saya nih gak punya anak perempuan. Kita kasih dia aja ya. Apa? Mama saya masih sakit-sakit. Dia bilang, apa? Enak aja. Gak bisa. Loh saya gak enak. Udah bilang, loh gak apa-apa. Kalau kamu yang hamil, kamu lahirkan, boleh katanya ya. Wah, coba sudah bayangkan. Kalau seandainya mama saya juga setelah melahirkan dengan susah payah bilang, iya boleh. Wah udah, saya jadi anaknya sahabat papa saya. Bapak Ibu yang sudah punya anak 6 aja, minta anak 1 lagi ya. Kasih anak aja, yang ke-7 gak boleh. Betapa sulitnya kan? Bagaimana ketika Allah berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia lu Tuhan, enggak berhutang apa-apa lu sama saudara. Kita lu yang hutang, betul enggak saudara? Kita ciptaan, we are the creation, he is the creator. Saudara, itu sebabnya the culture of love. Kasih Allah itu saudara, bukan hanya tidak ada syaratnya. Tapi kasih Allah itu tidak ada batasnya. Kita enggak ngerti deh. Orang brengsek kayak apapun. Kalau benar-benar saudara dia mau menerima kasih Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang. Dia tidak pilih-pilih. Oh ini brengsek ini. Udah jatuh bangun. Oh ini gak bisa ini. Udah jelek banget nih. Oh ini pembunuh ini. Oh ini pezina. Oh ini penipu. Gak bisa. Kasih Allah tidak ada batasnya. Setiap orang yang percaya. Asal percaya. Begitu simple, sampai keselamatan di dalam anugerah Kristus itu banyak ditolak oleh orang. Sudah firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kasihnya bukan hanya tidak bersyarat, tidak terbatas. Kasihnya itu gak pernah berubah, gak pernah. Sudah kita sebagai manusia, waduh kalau anak kita baik senang, suami kita baik, waduh kita semakin mengasihi. Tapi kalau menjengkelkan gimana? Waduh kita pun bisa males siapin makan, males nyapa juga gitu kan. Nah, kita tidur dulu dan sebagainya. Itu kita. Kasih Allah tidak pernah berubah. Amin saudara. Dia tetap setia sekalipun kita tidak setia. Itu sebabnya kita gak bisa memahami God's culture of love. Kasih Allah yang sungguh kultur kasihnya yang luar biasa. Di dalam Markus 10 ayat 45. Yesus berkata, aku datang ke dunia ini mengambil rupa manusia sebagai hamba. Bukan minta dilayani. Tapi aku datang untuk melayani. To serve, not to be served. Bahkan memberikan hidupku, memberikan nyawaku bagi tebusan banyak orang. Wow, this is God's culture of love. Bapak Ibu, lalu kita akan melihat contoh kultur kasih ini ada juga di dalam kehidupan bapak-bapak orang percaya. Saya ambil contoh yang pertama adalah di dalam diri Habel. Kejadian pasal 4 ayat 4. Kita bisa melihat bagaimana Habel memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Saudara baca ini jangan biasa-biasa. Zaman Kain dan Habel hidup, orang tuanya Adam dan Hawa. Itu manusia tidak makan binatang loh. Belum makan steak, belum makan Kentucky chicken, gak ada. Belum boleh makan ikan, daging, ayam belum. Makannya tiap hari biji-bijian. Jadi saudara coba pakai logika, buat apa? Habel menggembalakan kambing domba buat apa? Sudah dia mendengar dari orang tuanya bahwa Allah yang disembah itu senang dengan korban bakaran. Habel memberikan yang terbaik. Kalau dia menggembalakan kambing domba, hidupnya tidak fokus kepada dirinya sendiri. Betul saudara? Dia tahu bahwa Allah suka korban bakaran. Saya mau memberi yang terbaik. Saya mau menggembalakan kambing domba. Anak sulungnya saya kasih buat Bapak. Apa dia makan? Tidak. Itu sebabnya kenapa Alkitab berkata dia berkenan kepada persembahan Habel. Bukan berarti dia benci persembahan Kain, tidak. Cuma dia lebih berkenan. Kain seorang petani,
tumbuhkan sayur-sayuran, biji-bijian, dia makan, dia kasih juga buat Tuhan. It's not wrong. Tetapi yang terbaik mana, saudara? Yang terbaik adalah apa yang dilakukan Habel. Saudara-saudara sekalian, culture of love is giving, sacrifice. Kita melihat contoh yang kedua di dalam diri Abraham. Menunggu kelahiran anak sampai 24 tahun. Ketika anaknya lahir, saudara, Ishak, sampai remaja dia senang luar biasa. Wah, ini bakal jadi ahli waris. Janji Tuhan akan digenapi. Punya keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Tapi satu kali dalam Kejadian pasal 22 ayat 2, Tuhan bangunkan Abraham dan berkata, Abraham, pergilah ke atas gunung, ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Bawalah anakmu yang engkau cintai itu. Jadikanlah dia korban bakaran untuk aku. Coba gimana? Kalau saudara tidak mengenal Allah, kita akan bilang Allah itu kejam. Itu sebabnya sudah ada banyak orang Kristen merasa bahwa Allah itu kejam. Kok pukul saya sih, hajar saya sih, kok bikin begini sih, kok doa saya nggak dijawab sih. Sebab doa kita seringkali untuk kita habiskan buat hawa nafsu kita. Seorang anak, saudara, anak SD keluar dari ulangan ya, lalu dia berkata, Tuhan please Tokyo, Tuhan please Tokyo. Mamanya bilang, apa sih nak, kok minta Tokyo, mau liburan ke sana kah? Enggak, please Tuhan dalam nama Yesus aku minta Tokyo. Aduh ma, ini kalau jawabanku salah ya, aku ini nanti bisa diherlu. Kenapa? Tadi ditanya, ibu kotanya Korea apa? Aku jawabnya Tokyo. Makanya aku minta Tuhan, please Tokyo, Tuhan Tokyo. Godek-godek, ya ini nih ngawur kan? Sudah ketawa, tapi seringkali kita seperti anak kecil ini. Ibu kotanya Korea ya Seoul, kok minta Tokyo? Iya kan aku nyatetnya Tokyo. Karepe dewek tuh ya. Sudah berapa banyak doa-doa kita tidak dijawab, itu karena kita mau habiskan untuk hawa nafsu kedagingan kita dan yang lain-lain. Sudah ketika kita berkorban, waduh kita bisa kecewa. Hah? Tuhan, aku sudah tunggu begitu lama, sekarang Tuhan minta begitu saja. Tuhan model apa? Tapi sudah lihat Abraham, luar biasa. Dia menaati perintah Tuhan. Dia bawa anaknya Ishak yang sudah remaja, taruh kayu bakar di bahunya. Anaknya udah remaja, buktinya udah cukup kuat bawa kayu bakar dan ngerti. Papa kita naik gunung ini, katanya mau bawa korban bakaran. Kayunya ada, apinya juga papa udah siapkan. Anak domba yang dikorbanin yang mana? Gimana? Kalau sudah jadi papa mama dengar itu, aduh ngenes sekali kan? Tapi lihat jawaban orang beriman. Iman itu lahir dari trust. Amin. Percaya itu, kepercayaan itu lahir dari karena benar-benar sudah punya iman. Ya sulit ya Indonesia menggambarkan ini. Bagaimana saudara Abraham itu percaya? Sehingga dia nurut. Ketaatan adalah lahir dari iman yang luar biasa. Dia tahu bahwa Allah itu baik. Dan kalau sudah baca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, Abraham percaya kalau Allah sanggup membuat istrinya yang sudah menopause, sudah umurnya 90 bisa lahirkan Ishak, masa Allah yang sama enggak bisa bangkitkan anaknya akan jadikan korban bakaran hidup kembali. Nah ini iman. Sudah kenapa kita seringkali tidak mengalami hal-hal yang besar? We don't have faith enough to trust Him, to obey Him. Kita enggak punya iman yang cukup untuk bisa berkata, iya Tuhan, Engkau ajaib, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Abraham pergi. Bahkan sudah untuk benar-benar meyakinkan bahwa dia nggak main-main. Diikatnya anaknya di sebuah batu yang besar. Dan yang paling hebat, Ishak anaknya tidak memberontak. Saudara, pertanyaannya, apakah anak-anak saudara percaya orang tua? Ada banyak anak nggak percaya orang tua ya. Lebih percaya temennya. Lebih percaya sahabatnya, lebih percaya susternya. Waduh, lebih percaya tetangganya.
Kenapa saudara? Kita harus koreksi. Seharusnya kalau saudara menjadi orang tua yang baik, orang tua yang menjadi teladan, your children must trust in you. Amin. Percaya, kelihatannya kejam ini. Abraham bawa peso loh. Tapi Ishak lihat matanya papanya. Oh, he's good. I believe in you, papa. Aku percaya, nyerah. Dia enggak tarik janggutnya Abraham. Enggak, ini udah tua ini. Enggak, surrender. Wow, luar biasa lu saudara. Kemarin saya bawakan firman hari Kamis kenaikan Tuhan Yesus. Kita orang Kristen harus hidup SOS. Dilandasi SOS ya. SOS. S yang pertama adalah scripture. Scripture inilah sudah kalau kita makan terus membuat iman kita akan tumbuh. Amin. Sehingga we walk by faith and not by sight. Ketika kita punya iman yang teguh, sudah akan masuk kepada obey. Ya, kita akan bisa taat. Kenapa? Karena firman itu menguasai. Kalau saudara sudah obey, maka S yang ketiga adalah surrender. Sudah menyerah, Tuhan mau bawa kemana aja. Dia bukan papa yang jahat. Dia bapa yang sangat baik. Itu yang ada di dalam diri Abraham tuh. Itu yang ada di dalam diri Ishak. Sehingga ketika Abraham benar-benar nih mau menjadikan Ishak korban bakaran. Malaikat bersuruh, jangan lakukan sampai 2 kali. Sekarang aku tahu bahwa engkau sungguh-sungguh mengasihi aku lebih dari yang lain. Wow. Saudara, kita bisa melihat ini bagaimana ketaatan Abraham membuat dia menerima berkat. Mulai hari ini aku tahu engkau mengasihi aku lebih dari yang lain. Aku akan berkati kamu dan melalui keturunanmu seluruh bangsa di dunia akan diberkati. Bapak Ibu Saudara, berkat itu gak perlu kita kejar. Amin. Gak perlu. Yang kita kejar adalah God, Tuhan. Intimacy dengan dia, surrender terhadap perintah-perintahnya. Apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Kalau Allah sudah mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus mengorbankan hidupnya, Tuhan mau kita mempersembahkan hidup yang kudus. Roma 12 ayat 1, karena itu demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu persembahkanlah tubuhmu, anggota tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jangan tunggu udah sakit-sakitan baru kasih Tuhan. Udah kakinya digeret satu, Tuhan aku mau melayani, ya Tuhan terima sih. Tapi alangkah baiknya jika kaki kita masih kuat, tangan masih kuat, ngomong belum pelol-pelol ya. Saudara, wah masih naik tangga bisa. Kenapa saudara? Hidup, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Jangan yang kotor, saudara. Di atas melayani, di bawah melayani, di luar, waduh gak karuan. Saya gak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan ketidakkudusan pasti satu kali akan terbongkar. Saudara mau simpen ikan asin di mana? Tutup rapat kayak apa? Bau saudara satu kali, betul gak? Itulah hidup gak kudus. Sudah mau sembunyikan dari siapa? Dari istri, dari anak, dari mantu, dari pendeta. Sudah mau sembunyikan dari suami, karena ini kan bisa dua-dua ya. Dari siapa? Tetangga. Baunya satu kali pasti tercium, pasti. Kekudusan, ketidakkudusan will destroy you. Akan menghancurkan hidupmu. Itulah yang pernah dialami oleh Daud. Ketidakkudusan menghancurkan hubungannya dengan Tuhan. Sehingga dia tidak bisa berbicara lagi dengan Tuhan. Ketidakkudusannya sudah membuat dia sakit. Waduh, tubuhnya sakit, matanya, telinganya, semuanya sakit semua katanya. Sebelum dia membereskan diri. Tuhan mau sudah kita mempersembahkan tubuh yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadah yang sejati. Bagaimana kita menjalankannya dalam hidup, mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus dan yang berkenan. Sasaran hidup kita harus benar. Kalau saudara punya the right goal in your life,
saya jamin saudara nggak takut mati. Amin. Di sini siapa yang takut mati? Nggak usah angkat tangan, angkat hati aja. Aku paling takut mati. Nah, orang takut mati itu ada macam-macam. Belum beres, dosanya masih banyak, the hidden sins. Aduh, aku mati belum siap. Aduh, simpinanku, cem-cemanku ini, aduh, enggak ada yang tahu ini. Nah, ini belum siap. Atau utangnya masih di mana-mana. Atau saudara belum melakukan apa-apa, ketemu Tuhan, taruh muka di mana ini? Tapi lihat apa yang dikatakan oleh Paulus, Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Bagiku hidup adalah Kristus. For me to live is Christ. Itu goal dia. Sudah dia meninggalkan cara hidup yang lama, dianggap kesuksesannya yang di masa yang lalu dianggap sebagai sampah dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Berlari-lari kepada tujuan untuk menyerupai Kristus. Wah, luar biasa. Dia buat tenda, dia kerja keras, dia capek luar biasa. Dia diludahi, di penjara, dirajam batu, karam kapal. Dia nggak pernah bilang, Tuhan kenapa engkau perlakukan aku seperti ini. Nggak pernah. Waktu doanya untuk duri dalam dagingnya dicabut, Tuhan nggak angkat sampai 3 kali dia doa. Dia bilang apa? Sungguh baik kalau aku dalam kelemahan karena kehendak Tuhan. Aduh, luar biasa. Itu sebabnya dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Karena sasaran hidup udah benar, kalau mati untung. Waduh, reunion. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita mencek, mengoreksi hidup ini. Kita sudah siapkah? Kalau hidup kita bagi Kristus, saudara bisnismen, saudara bekerja, saudara ibu rumah tangga, whatever you do, lakukanlah bagi Kristus. Dan kalau sudah lakukan itu, kapan saja kematian datang, nggak pandang usia kan orang meninggal itu. Firman Tuhan berkata, I'm ready. Hidup mati adalah keuntungan. Kalau hidup kita sudah dipersembahkan, apalagi harta kita. Sudah suskan kita nggak rasa eman. Mengembalikan persepuluhan bukan satu beban yang berat, bukan. Oh, itu perintah Tuhan. Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. It's okay bos. Gitu ya. Karena itu punyamu, aku kembalikan. Yesus saja berkata dalam Matius 23 ayat 23. Yang satu yaitu persepuluhan, tithe, harus dilakukan. Yang lain, belas kasihan, tolong orang miskin, janda miskin, mungkin bantu orang tua. Yang lain jangan diabaikan. Artinya apa? Persepuluhan jalan, pemberian yang lain-lain ini juga jalan. Wow, luar biasa. Sudah memberikan waktu, bukan lagi untuk diri kita terus. Memang hidup itu harus balance. Kita punya waktu untuk Tuhan. Bangun pagi, pertama sudah jangan gadget dulu. Nomor 1 Tuhan dulu, God first. Berdoa dulu, menyembah Tuhan. Baru setelah itu sudah lakukan hal-hal yang rutin lainnya. Saudara berikan untuk keluarga, sudah bekerja. Ada juga me time. Oh, saya lagi me time ini, ibu-ibu me time-nya apa? Facial mungkin, kerimbat, manicure, pedi, it's okay. Ya, tapi kalau seharian me time terus mabok, saudara. Bapak-bapak mungkin me time, nonton sepak bola atau apa ya, bicara dengan teman, ngobrol seputar politik. Hebat sudah ya, sejak zaman reformasi ini rakyat Indonesia jadi ahli politik semua. Semua bisa tahu. Bapak Ibu Saudara, kita mau mempersembahkan hidup yang kudus. Ada keahlian, talenta, skill. Kita tidak hanya berikan ke dunia, aku dibayar berapa. Gereja membutuhkan orang yang bertalenta. Saudara bisa bantu komputer, ada orang IT di sini. Saudara bisa musik, nyanyi, nari, apa aja. Saudara punya hati untuk anak-anak, semua terbuka ada. Masalahnya, will you? Apakah saudara mau melakukannya? Menyadari saudara dia sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Giving. Bukan lagi menjadi satu paksaan. Yang kedua, setelah giving, culture of love yang kedua adalah forgiving.
mengampuni. Dan Tuhan memberi satu teladan yang luar biasa dalam hal mengampuni. Kita hanya tinggal menerima aja. Menerima pengampunan. Dengan cara sudah tidak ada syarat yang berat-berat, harus bayar ini, enggak. Cuma ngaku aja. Jika kamu mengaku dosamu, Allah itu setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni separuh dosa kita yang ringan-ringan, yang sangat berat. Udah gak mungkin. Enggak. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Menyucikan kita dari segala kejahatan. Cuma ngaku tuh susah loh. Saya pernah lihat anak kecil, cucu dari temen, salah. Ayo ngaku, saya sorry. Saya sorry, kalau enggak hukum loh. Hukuman katanya. Wih, nantang saudara. Anak kecil, SD juga belum. Inilah the nature of sin. Tabiat dosa, ngaku tuh susah sekali. Padahal itu adalah jalan keluar. Jika kamu mengaku dosa, Allah setia dan adil. Menyucikan dari segala dosa, segala kejahatan. Mustahil bagi manusia. Sebab pengampunan yang Tuhan berikan itu secara logika mustahil. Mengapa? Sebab kita bisa lihat gambarannya di dalam Yesaya 1 ayat 18. Dosa yang merah seperti kirmizi. Kirmizi itu warna merah yang pekat sekali sampai kayak ungu tua. Dan untuk bisa dapatkan warna kirmizi ini pakai biji-bijian yang susah nyarinya, ditumbuk, sudah dihaluskan, baru dicampur. Ada proses yang sulit dan mahal. Dan sekali kain putih dicelupkan, gak mungkin bisa berubah lagi jadi putih, gak mungkin. Tapi ini luar biasa. Tuhan berbicara melalui Yesaya, mari berperkara. Firman Tuhan, dosamu mau merah seperti kirmisi, akan jadi putih seperti salju. Manusia gak bisa melakukan. Kok bisa sih? Dia pembunuh, dia pezina, dia penipu ulung. Kok bisa diampuni bersih seperti salju, merah seperti kesumba, putih seperti bulu domba. Pemazmur sudah memberikan gambaran mustahil pengampunan dosa yang diberikan Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Gimana timur dan barat dipersatukan? Gak mungkin. Tapi Alkitab memberikan gambaran ini. Kita akan mengalami kemerdekaan secara total. Lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ini saya ambil kata-kata ini sudah di dalam ilustrasi Yesus berikan dalam hal pengampunan. Berapa hutang yang dibebaskan kepada hamba yang gak bisa bayar? 10.000 talenta. 1 talenta 6.000 dinar. 1 dinar upah harian seorang pekerja, kalau saya hitung 100.000, 10.000 talenta sama dengan 600 miliar. Besar gak sudah? Besar sekali. Tapi dikatakan dibebaskan, dimerdekakan total. Seorang anak satu kali melihat saudara burung di dalam sangkar, ada 6, 1 mati. Lalu kemudian anak ini berkata, papa, burung 6 mati 1. Rupanya mereka sedih, payah, dikurung terus. Terus papanya bilang, kamu minta-minta sendiri. Terus mau diapain? Pa, kayaknya burung itu mau bebas ya. Jadi gimana nak? Ini beli mahal ini. Kita lepaskan aja. Sungguh? Iya. Lalu dibuka, waduh 5 burung itu lepas. Lalu anaknya bilang, pa, aku sekarang mengerti. Kenapa harus ada yang mati dulu, baru yang lain alami kemerdekaan. Anak kecil lagi bikin ilustrasi khotbah ini. Harus ada yang mati dulu, Yesus Kristus. Baru kita mengalami kemerdekaan yang total dari dosa. Amin saudara. Tanpa ada kematian yang korban dulu, enggak ada kemerdekaan itu. Kalau kita sudah menerima pengampunan, Tuhan mau kita melepaskan pengampunan. Mengapa saudara? Karena kita udah dibebaskan lebih dulu, itu 600 miliar gambarannya. Sudah lebih dulu diampuni.
Tuhan gak pernah ingat-ingat lagi kita yang sering merasa tidak layak. Tuhan bilang sudah lupa nak, sudah lupa. Aku sudah buang itu dosamu sampai ke tubir-tubir laut. Gak ingat lagi, gak ingat. Tuhan mau sudah kita menerima pengampunan. Kita juga mengampuni. Tapi bukan cuma mulut. Kalau lagi bertengkar, waduh diangkat lagi. Kamu kan dulu, lu katanya mama sudah mengampuni. Kok masih ingat terus sih? Udah dong jangan diungkit-ungkit, no fishing. Udah tubir laut di atasnya dikatakan Pak. Enggak ungkit-ungkit lagi. Itu sebabnya Tuhan mau kita mengampuni dengan segenap hati. Matius 18 ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Orang yang dalam cerita perumpamaan ini udah dibebaskan 600 miliar. Ketemu temennya utang 100 dinar. 1 dinar tadi dikatakan 100 ribu. Captiau utangnya 10 juta. Bayar utangmu, bayar. Nanti ya tunggu ya teman. Nggak bisa, dibawa saudara ke polisi dilaporin. Nggak mau bayar dipukul. Sahabatnya melihat ini lapor kepada raja. Raja, itu loh hamba yang udah dibebaskan 600 miliar sedang meminta algojo pukulin temennya. Nggak bisa bayar 10 juta. Hati raja sedih sekali. Dipanggilnya orang itu marahlah, dikasih sekalian dihukum oleh algojo. Saudara, berapa sering kita tidak mau mengampuni? Kalau bilang tidak bisa, semua nggak bisa. Tapi ketika sudah berkata saya mau, Tuhan akan memberi kita kemampuan. Saudara, dunia khususnya Amerika tidak bisa melupakan presiden, salah satu presiden yang paling hebat, Abraham Lincoln. Orang ini rohani, saudara. Tahun 1861 sampai 1865, dia menjadi presiden di Amerika Serikat. Dia mengangkat seorang yang bernama Edwin Stanton, yang sebetulnya adalah pengeritik yang luar biasa. Saudara, mukanya Abraham Lincoln ganteng ya? Kayaknya nggak yakin. Coba tunjukin lagi yang foto yang pertama. Ganteng ya? Enggak ya? Oh iya. Orang Amerika bukan orang apa ini? Pantesan. Edwin Stanton ini menyebutnya kamu ini kera besar, gorila. Enggak ngamuk saudara. Jadi saudara ini orang pengeritik luar biasa. Tapi saudara, waktu Abraham Lincoln diangkat jadi presiden, padahal Edwin Stanton ini lebih senior sebagai seorang ahli hukum, ahli politik. Tapi ketekunan Abraham Lincoln menyebabkan dia yang lebih junior, dia jadi presiden. Saudara mau tahu? Edwin Stanton diangkat jadi menteri pertahanan, jadi penasehat hukum. Wah, orang kaget. Kok bisa kamu begitu? Apa alasannya? Dia lu menghina-hina kamu, kunyuk-kunyuk besar gitu. Apa Abraham dia? Aku enggak dengar masuk enggak, aku enggak reken. Kenapa kamu pilih dia? Nomor 1, karena saya lihat di negara ini tidak ada orang yang lebih hebat dari dia. Dalam hal hukum, dalam hal strategi perang. Amerika sedang perang persaudaraan. Jadi sudah lihat hatinya Abraham Lincoln ini enggak kepada gengsinya, enggak kepada sakit hatinya, dia kepada bangsa Amerika. Saudara pernah mendengar perkataan ini, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pernah? Nah ini yang ngomong ini pertama-tama. Dan dia menyatakan itu dalam hidupnya. Dari musuh yang menghancurkan hidupnya, dia bisa gandeng jadi sahabat yang benar-benar sangat respect sekali akhirnya kepada Abraham Lincoln. Abraham Lincoln meninggal dunia karena ada yang bunuh dia. Saudara sekalian, Edwin Stanton menyatakan loyalitas kesetiaannya, melanjutkan. Dia benar-benar menjaga Amerika. Pada waktu saudara Abraham Lincoln disemayamkan, Stanton menangis dan berkata, di sini terbaring penguasa terbesar manusia di dunia yang tidak pernah ada. Saudara berjiwa besar
Mari lihat, jangan dari penampilan, dari hati. Yang rela to forgive, amin. Mengampuni, memberkati. Masih bisa memakai orang itu sudah dengan cara yang luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir. Setelah giving, forgiving, maka kita melihat the culture of love yang dilakukan Tuhan adalah supporting. Amin. To support you, support me. Sudah kita melihat contoh yang luar biasa dialami oleh Yakub di dalam Kejadian 32 ayat 28. Kita tahu cerita Yakub penipu itu. Sampai melarikan diri, sampai dia kawin juga ditipu, terus kena batunya. Saudara, menabur yang buruk pasti menuai, pasti. Diampuni iya, menuai harus. Sampai Yakub bawa istrinya, anak-anaknya. Waduh, dia dengar saudara pegawainya berkata, itu di depan ada Esau kakakmu, bawa ratusan tentara. Waduh, mau apa? Sudah kalau ketemu saudara, masa dia bawa polisi, bawa tentara, mau apa ini? Dia udah takut sekali. Dia takut dibunuh oleh Esau. Di sungai Yabok itulah dia bergumul. Dan disitulah Tuhan support Yakub. Luar biasa. Mulai hari ini engkau tidak lagi Yakub, Israel, the Prince of God, Putra Allah. Wow. Sudah di sini ada yang sedang merasa hidupnya ada di bawah sekali, di sudut jurang, bahkan udah di jurang, orang buang saudara. God will support you. Amin. Karena culture dia adalah love, gak ada yang lain. Sehingga Yakub boleh mengalami keberanian. Dia menghadapi Esau dengan kerendahan hati terus. Waktu Esau lihat ini, dia bawa tentara begitu banyak. Esau bertekuk lutut, diciumnya Yakub. Hubungan yang tadinya sudah rusak, dipulihkan. Berapa banyak saudara mengalami hubungan yang rusak? Nomor satu, kita tiru seperti Yakub. Intimacy with God. Kita minta support dari dia. Kita minta hatinya Tuhan, kerendahan hati. Dan itulah yang menyelamatkan Yakub. Dia mensupport kita dengan janjinya yang luar biasa. Janji penyertaan. Sampai akhir hidup. Sampai akhirnya kita akan tetap mengalami penyertaan Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kamis yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dia harus naik supaya Roh Kudusnya boleh turun sebagai pribadi yang omnipresent, maha hadir. Saudara cari Tuhan gak perlu di gunung yang tinggi ya, kayak orang-orang China itu. Gak perlu saudara sekalian di lembah yang curam, gak perlu di tempat yang suci. Aduh, semua tempat kudus buat Tuhan. Because He is omnipresent. Amin. Dia maha hadir. Dia maha kuasa, omnipoten. Bahkan saudara sekalian, orang yang kayaknya gak mungkin Tuhan sanggup. He is omniscient. Dia maha tahu. Saya baru ketemu jemaat saudara yang udah lama saya gak ketemu, tiba-tiba saya japri dia, kamu kemana ini? Soalnya kalau tiba-tiba di japri saya, itu berarti saya ingat, Tuhan ingetin saya loh. Aduh Bu, saya ada di kota Anu. Hah? Kamu kan dulu kuliah di STT. Iya, gimana kuliahnya? Kamu dulu kan udah bernasar, mamamu nasar juga. Aduh iya Bu. Waduh, gak kebetulan saya, itu dia masih di kota lain. Ya udah saya doain kamu. Kemarin nih ketemu dia. Aduh Bu, saya ini udah ancur-ancuran. Saya pindah ke kota itu, saya lari dari Tuhan. Saya udah gak mau Tuhan jadi hamba Tuhan. Aduh Tuhan tegur Bu, 3 tahun bisnis saya kerja keras. Ya, bangkrut, habis boro-boro modal balik. Modalnya untung gak ada habis. Bukan hanya itu, anaknya sakit, anaknya 2. Sakit gabakan. Menurut saudara sakit gabak itu berat apa enggak? Enggak lah. Tapi saudara satu kali dia mau nengok anaknya,
Lalu suster lari-lari, oksigen, oksigen, oksigen. Dia pikir sopo mau mati nih. Enggak taunya yang mau mati anaknya. Hah, sakit gabakan bisa mau oksigen mau mati. Disitulah Tuhan bicara, kamu mau tunggu apa lagi? Dia nangis, dia bisikin anaknya, nak papa perbarui nasar Tuhan. Aku mau melayani Tuhan, ampun Tuhan mau. Itu saudara ini grafik yang udah mau lurus ini semua udah teriak. Itu gini-gini lagi. Nggak lama anaknya sembuh. Gocap tiao, sanse utiao. 85 juta nih keluarin 2 anak. Saya bilang kamu nggak rugi kayak gitu, nggak kapok. Iya Bu, ampun sama Tuhan. Aduh. Saudara, dia mensupport kita dengan caranya. Cara halus nggak bisa. Tuhan bilang kamu mau cara apa? Bakwan halus, bakwan kasar, bulat, kotak. Nah, saya enggak mau cara kasar, saya kebetulan enggak suka juga bakwan kasar. Saya mau halus saja Tuhan. Tergantung, aku mau kasar, silakan. Mungkin saudara mau cara kayak Yakub tuh, gulet-gulet dulu. Saya enggak lah Tuhan, aku dipendeliki, aduh Tuhan ampun wes, aku lurus lagi. Ini sudah janji penyertaannya Tuhan mau menolong kita, amin. Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Bagaimana kita mengaplikasikan supporting dalam hidup kita. Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang jangan egois. Saling menolong. Di dalam Markus pasal 2 ayat 3 sampai 5 kita membaca cerita seorang yang lumpuh. Gimana bisa ketemu Yesus? Digotong oleh 4 orang. Saudara di luar sana banyak sekali yang lumpuh. Tapi saudara gak pernah menggotong mereka. Sudah gak pernah menolong mereka untuk bisa datang kepada Yesus. 4 orang ini bukan hanya menggotong, waduh udah sesek sekali pintunya penuh. Mereka cari akal gimana, oh ini jebol aja dari atas. Ya rumahnya zaman dulu kan bukan dari beton. Sampai diturunkan pelan-pelan, high risk ini. Yesus sampai, luar biasa besar imanmu, ngomong ke siapa? Ke teman-temannya. Besar sekali. Orang ini sembuh. Luar biasa loh. Kalau kita bisa support each other. Gereja Happy Family sedang mengarahkan, terus mau mengembangkan family cell. Memang minggu liburan ini masih libur nanti sudah ya. Begitu ada lagi ikut bergabung sudah. So, jangan merasa aku kuat. Sampai kapan? Kalau kuat ya menguatkan orang lain lah, jangan egois. Ikut family cell bukan supaya, aku gak dapet apa-apa, aku kuat kok. Jangan, kalau sudah kuat ya kuatkan orang lain. Jika kita lemah, kita akan dikuatkan. Mari kita hidup saling memperhatikan di masa yang semakin akhir ini. Amin. Saling memperhatikan, saling menasehati. Saya akan tutup saudara dengan foto yang mungkin kita semua sudah akrab. Iya. Bapak Presiden Susilo, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu almarhum Adi Yudhoyono. Mengharukan sekali cinta kasih mereka. 4 bulan suaminya berada di Singapura tidak sekalipun meninggalkan sang istri. Menemani, tentu aja karena bisnisnya udah jalan semua ya, anak, cucu udah hidup sendiri. Jangan kemudian sudah suami istri sakit ditinggalin, padahal anaknya masih kecil-kecil kerjaan. Ini karena situasi berbeda. Tapi saudara dengan foto ini saya ingin juga menutup dengan perkataan seperti ini. There is no more lovely, friendly, and charming relationship, communion, or company than a good marriage. Tidak ada yang lebih indah, lebih bersahabat, lebih charming, hubungan yang begitu indah. Satu komunion, satu kesatuan, satu ikatan daripada pernikahan yang indah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.